Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fordai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami di acara Pesona Ramadan menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan menyimak tausiah dari guru kita Ustadz Anwar Nasihin LC yang insya Allah akan memaparkan kepada kita tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Mari sahabat Fordai, pemirsa kaum muslimin wal muslimat, kita simak tausiah dari beliau. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Fordai TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa yarhamukumullah. Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat amat penting. Jadi taukidnya, penekanannya dua kali, sangat amat penting. Mengapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, agama tanpa kekuasaan, tanpa kepemimpinan, seperti berjalan dengan sebelah kaki atau berjalan dengan satu kaki. Ya, silakan Anda praktekkan. 100 meter saja berjalan, ya, kakinya angkat satu. Pasti kita akan termehek-mehek, bersusah payah. Itulah agama tanpa kekuasaan, tanpa kepemimpinan. Pun sebaliknya, kekuasaan, kepemimpinan tanpa agama, lambat laun pasti akan menghalalkan segala cara. Ya, kekuasaan yang sudah akhirnya para penguasa yang menghalalkan segala cara, tinggal menunggu saja saat kehancurannya. Oleh karenanya, pemirsa rahimakumullah, mari kita merenungkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sebuah kekuasaan. Jangan sampai seperti yang terdengar dari sebahagian kita. Ya, jangan bawa-bawa agama kalau kita bicara masalah kekuasaan, keduniaan. Pun begitu, kalau kita bicara agama, jangan disangkut pautkan dengan masalah kekuasaan atau politik. Nah, kita tidak ingin seperti ini terus-menerus. Harusnya dua hal, agama dan kekuasaan bisa disinergikan. Seperti sinerginya sepasang suami istri. Apa jadinya suami istri kalau tidurnya misah kasur terus, misah kamar terus, pasti tidak akan melahirkan apapun. Jadi kita ingin agama dengan kekuasaan bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi, hingga kekuasaan tidak akan menghalalkan segala cara. Dan dengan kekuasaan, agama tidak akan menjadi lemah dan tiada daya. Jadi sekali lagi, salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya kepemimpinan, pentingnya kekuasaan adalah surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 221. Agak panjang ayatnya, saya akan bacakan terjemahnya. Janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik sehingga dia mau beriman. Ya, jadi kita umat muslim, laki-laki muslim dilarang oleh Allah menikah dengan wanita musyrik kecuali dia mau beriman. Sungguh seorang budak perempuan miskin, jelek rupa, tapi beriman lebih baik di sisi Allah ketimbang wanita musyrik sekalipun menakjubkan kamu. Apa sih yang membuat kita laki-laki takjub kepada perempuan? Ya 4 lah minimal. Paras, harta, kedudukan, popularitas. Benar, 4-4-nya menakjubkan, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Kata Allah, seorang budak perempuan jelek rupa, miskin, itu lebih baik. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita, kaum muslimin, pemuda muslim, duda muslim, ya, ketika mau menikah, nikahilah wanita yang beriman.
Kemudian di ayat berikutnya terjemahannya, janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik kecuali dia mau beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman, jelek rupa, miskin pula, itu lebih baik ketimbang laki-laki musyrik yang mempesona dirimu. Lagi-lagi sama, pesona laki-laki buat perempuan sama seperti pesona perempuan buat kita. Yang pertama paras lah, harta lah, kedudukan lah, popularitas. Semuanya ada, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Allah katakan, budak laki-laki, jelek rupa, miskin, beriman itu lebih baik. Makna tersirat luar biasa. Kita mau memilihkan pasangan hidup untuk satu orang anak gadis kita, harus yang benar-benar beriman kepada Allah. Kedudukan suami bagi setiap wanita adalah imam. Imam itu terjemah bebasnya pemimpin. Nyari pemimpin buat satu orang saja harus yang benar-benar beriman. Bagaimana nyari pemimpin untuk skala yang lebih besar? Cuman kaum muslimin masih abai dengan ayat ini. Udahlah, ini mah urusan milik ketua RT, ketua RW, Karang Taruna. Nggak usahlah bawa-bawa agama. Ya, kita takut gitu, ya akan dikata-katain orang, tidak demokratis lah, intoleran lah. Tentu saja kita harus cerdas dikit, nggak harus cerdas terlalu banyak. Mereka juga karena kan sama seperti kita. Umumnya laki-laki yang tidak beriman kepada Allah akan mencari pasangan hidup yang sama seperti mereka. Kalau kita menjadi pasangan yang seiman dengan kita dibilang intoleran, tidak demokratis, ya kita tinggal balikin. Kamu juga mencari pasangan yang seiman dengan kamu, berarti kamu nggak demokratis, kamu nggak intoleran. Lah wong sama-sama nggak demokratis, sama-sama intoleran kok ngata-ngatain. Jadi belajar gitu kayak catur, sekali-kali disekak dong, jangan disekakin terus, sekali-kali nyekak gitu, sekali-kali nyeter. Jangan disekak diem aja, diseter diem aja. Sekali-kali kita nyekak, pakai kuda kek, pakai kuncung kek, pakai benteng kek. Jangan terus disekak diem mulu. Nah ini umat Islam sering disekak kayak begitu, nggak ngomong. Akhirnya apa? Banyak orang yang pada ketakutan, ngomong kayak begitu takut. Ntar dibilang orang nggak demokratis, nggak dibilang orang intoleran. Ya tidaklah. Ya. Jadi sekali lagi, demokrasi yang sesungguhnya ya sudah. Pakai bahasa gaul, mohon maaf. Liberal yang sesungguhnya, lo, gua. Ya. Sekarang kan liberal nanggung. Lo ingin bebas, tapi lo ngelarang gua bebas. Kan aneh. Jadi kalau lo liberal sejati, tuh kayak Erdogan, keren. Ya, istri saya pakai kerudung, anak perempuan saya pakai kerudung, itu kan kebebasan buat saya. Kenapa kalian ngelarang? Kalian telanjang aja saya nggak ngelarang. Itulah harusnya begitu. Jadi kelemahan sebagian kita disekak mati kutu, nggak bisa nyekak lagi, diseter mati kutu, nggak bisa nyeter lagi. Padahal untuk sekak-seter kayak gitu nggak harus terlalu pintar, dibalik-balikin dikit gitu, dibalik-balikin doang. Nah, jadi sekali lagi kepemimpinan begitu penting, begitu urgen. Ya, kita di rumah berdua sama istri aja harus ada yang tampil jadi pemimpin. Ya, yang jadi pemimpin kamu apa ayah? Tegas kan? Kalau kita punya pasangan hidup nggak mau diatur, ya kita katakan ini pemimpin di rumah ini kamu atau aku? Ya harus begitu dong, tegas. Hidup berdua di rumah butuh pemimpin. Masa se-RT nggak ada pemimpin? Jadi skala yang lebih besar, pasti kepemimpinan jauh lebih penting. Nah, mari kita, ya segenap kaum muslimin, sadarlah bahwa kekuasaan, kepemimpinan begitu penting untuk perjalanan perekonomian, sosial, ke masyarakat, sampai perjalanan agama. Betul kekuasaan yang mengayomi, yang melindungi, yang menjaga, yang memelihara. Barulah akan tercipta kedamaian, barulah akan tercipta stabilitas. Kalau kedamaian, rasa aman, stabilitas terjaga, ekonomi jalanlah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khairan. Jadi pemirsa sekalian, Ustadz telah menyampaikan betapa pentingnya, urgen sekali kepemimpinan dalam Islam. Mungkin ada satu pertanyaan Ustadz,
apakah boleh kita tadi obsesi ya, punya obsesi yang tinggi untuk memimpin gitu ya? Kan ada juga mungkin hadis yang mengatakan kalau tidak sanggup jangan mengajukan diri sebagai pemimpin gitu, atau khawatir ya, terkena hadis idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Bagaimana Ustaz? Iya, ya tentunya Islam mengajarkan kepada kita ya, kepemimpinan, kekuasaan jangan diminta. Tapi kalau dimandatkan, diberi mandat, ya bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta kepemimpinan padahal kita sesungguhnya lemah dan kita tidak mampu, ya dikhawatirkan nanti akan menimbulkan banyak fitnah. Ya. Tapi kalau kepemimpinan dimandatkan, ditugaskan, insya Allah Allah akan memberkahi dan Allah akan menolong. Ya. Abu Dzar pernah meminta kepada Rasulullah, berikan kepadaku beban tugas. Rasulullah mengatakan kamu lemah Abu Dzar. Ya, tidak semua orang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ya sekali lagi kekuasaan, kepemimpinan boleh diambil, bahkan boleh diminta. Saat bendahara negara tidak bisa mengelola kekayaan, Nabi Yusuf alaihissalam meminta, berikan masalah kebendaraan, masalah keuangan kepada saya. Inni hafidun alim. Insya Allah saya punya ilmunya. Dan ternyata benar. Jadi ketika kita melihat orang-orang lain yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, pada pede, maka kita yang memiliki ilmu harus lebih pede. Supaya apa? Ya kan, semata-mata untuk kebaikan, maslahatan yang lebih besar untuk segenap komponen anak bangsa pakai bahasa kekinian. Jadi Islam memang harus tampil rahmat untuk semuanya. Penuh kasih sayang, melindungi semua etnis, melindungi semua agama. Itu kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasul, oleh Khulafaur Rasyidin dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi wajah kita harus wajah yang ramah, bukan wajah yang sangar, wajah yang seram, wajah yang angker, wajah yang menakutkan. Benar apa yang dikatakan oleh Habib Nurmagomedov. Ya, petarung UFC kelas dunia. Ya. Apa kata Habib Nurmagomedov? Orang non-muslim tidak akan membaca Al-Quran. Orang non-muslim tidak akan membaca hadis. Ya jelas, karena mereka nggak percaya. Tapi mereka pelan-pelan membaca dirimu. Ya. Jadi luar biasa. Mereka tidak membaca ayat, mereka tidak membaca hadis, tapi mereka membaca diri kita. Ya. Pak Nanang, istri saya mau melahirkan. Bisa nggak saya dibantu? Nggak ada mobil. Nanang langsung kesit. Baik Pak, mari saya sopirin sendiri. Luar biasa. Ketika mereka butuh bantuan, kita gesit membantu. Ketika mereka butuh pertolongan, gesit kita menolong. Lama-lama mereka akan bertanya, agamamu apa sih? Kenapa? Orang yang selama ini aku benci, bahasa orang Yahudi, yang sering melempar batu saat Nabi ke masjid atau pulang dari masjid, bahkan melempar kotoran hewan kepada Nabi, bahkan sesekali melempar dengan plastik yang isinya air kencing. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan, keburukan dengan keburukan yang sama. Justru saat mendengar si Yahudi itu sakit, teman-temannya belum ada yang jenguk, keluarganya yang seiman nggak ada yang jenguk, Rasulullah tampil menjadi orang pertama yang menjenguk dia. Disitulah dia bertanya, agamamu apa sih Muhammad? Makanya banyak orang memeluk Islam terpesona dengan akhlakul karimah Rasul. Ya, dan itu diungkapkan oleh Habib Nurmagomedov dengan bahasa kekinian. Orang di luar sana nggak akan membaca Al-Quran, nggak baca hadis, betul, karena mereka nggak percaya. Sekali lagi, tapi mereka pelan-pelan, ngomong nggak ngomong, disadari nggak disadari, mereka selalu membaca diri kita. Jadi akhlak kita diperhatikan oleh mereka. Jadi kalau mereka bertetangga dengan kita merasa nyaman, ya. Baru melihat mata kita aja mereka senang. Baru dengerin kita ngomong aja mereka senang. Apalagi bermuamalah, bekerja dengan mereka senang. Ya, akhirnya kita akan menjadi pintu, menjadi jalan buat mereka untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu tentu
kepemimpinan kita harus rebut ya, seperti yang disampaikan Ustadz ya, meskipun itu susah atau gitu harus kita upayakan ya, agar tercipta masyarakat yang lebih baik dengan kepemimpinan kaum muslimin. Bahkan dalam doa kita pun diajarkan waj'alna lil muttaqina imama ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pemimpin orang-orang bertakwa ya. Baik hadirin pemirsa Fordai TV rahimakumullah, demikian kita sudah simak tausiah dari Ustadz Anwar Nasihin LC yang mengetengahkan tema tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Fordai TV. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.